pagi hari ini, apa kabar dari eh, nah teman-teman, hari ini saya ingin yang dipercakapkan di media sosial, kepolisian tentang Romo Patris Allegro. Jadi intinya dia mengeluarkan statement bahwa Protestan eh, itu untuk dibubarkan oleh negara. Selama perdebatan-perdebatan teologis itu berlangsung, buat saya itu hal yang biasa ya, karena Kristen Protestan itu punya critical thinking ya. Dan hari ini kita lihat perdebatan-perdebatan secara akademik ya, secara teologis itu hal yang biasa. Tapi kemudian ketika perdebatan itu berujung kepada hal yang tidak menjadi ranah akademis, buat saya itu sesuatu yang lucu, teman-teman. Buat yang lucu. Nah, bagi saya kita boleh berdebat head to head, knowledge to knowledge ya, dari satu presuposisi kepada presuposisi yang lain. Itu natur akademik ya, itu natur akademik, itu hal yang biasa. Dan saya juga tidak setuju pribadi untuk kemudian karena perdebatan-perdebatan teologis lalu kita kemudian melaporkan seseorang ke bias Kristianan ya, kita mengenal proses hermeneutik dan memberikan uh, 5 pasal 28E dan pasal 29, dan itu menjadi sebuah finalitas. Bisa melihat bagaimana Piagam Jakarta itu dengan menempatkan agama mayoritas di bangsa ini. Negara ini bukan negara agama, negara ini negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kemudian bangsa dan bernegara ada agama mayoritas, tetapi negara ini bukan negara agama ya. Bukan karena dia mayoritas lalu yang minoritas harus mendengarkan yang mayoritas, tidak seperti itu. Ada konstitusi yang menjamin. Nah, ketika terjadi perdebatan teologis dan doktrin, bahkan sampai friksi yang cukup tajam, saya pikir itu budaya akademik ya, budaya akademik. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi kemudian mencoba untuk memframing lalu mengeluarkan satu sebagai budaya, sebagai culture dan dunia akademik. Peran dan fungsi ketika religion itu harus ya. Patris Allegro kemudian menyampaikan statement bahwa maka yang pertama itu konsekuensi hukum, pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi pilar dari bangsa ini. Jadi pilar dari bangsa ini Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah ya. Ini yang penting sekali. Jadi Indonesia menjamin kebebasan beragama dalam keyakinan. Nah, kemudian pernyataan yang menyerukan pembubaran agama lain, dalam hal ini Protestan, dianggap sebagai pelanggaran. Ya, ini yang perlu diingat oleh posisi saya adalah saya pendapat kebebasan berpikir budaya sebagai sesuatu yang sudah final bagi bangsa ini, dan kemudian ada seruan membubarkan agama lain, itu adalah bentuk yang tidak boleh dianggap main-main dan degradasi akademiknya ya. Dia mengambil itu biasa, tapi kemudian menyampaikan apa
konstitusi. Lu ditanya itu kan dilakukan di ruang publik. Di ruang publik, jadi sudah bisa, itu hanya butuh dua alat bukti ya. Ya, satu bisa dikenai pasal 156A KUHP ya, KUHP. Pernyataan Allegro ini sudah masuk kepada ujaran kebencian atau hate speech yang melanggar dalam 2013. Ada banyak jurisprudensi yang menyebutkan ya, teman-teman menjadi bidang membawa permusuhan, membuat bangsa. Teman-teman bisa lihat Protestan itu di hukum masa orang-orang Katolik itu mengundang orang-orang Protestan datang di kaum-kaum Huguenot itu di satu kota di Prancis ya, ada bunyi lonceng ya, untuk membuat itu. Tapi loncengnya dibunyikan sebagai signal untuk bantai, dan mereka dibantai di situ oleh orang-orang Katolik di situ. Nah, jadi tidak pasti ada satu belakang pernyataan itu. Ya, tidak mungkin klerus-klerus yang di atas atau romo-romo diosesannya mereka di atas, atau yang disampaikan oleh Allegro tadi itu adalah konsekuensi hukum. Dia yang tertinggi tahu tentang kemudian Katolik unitaris menekankan pentingnya dialog dan rekonsiliasi dengan gereja-gereja Protestan. Itu bukan permusuhan. Jadi selama dialog masih perbedaan lain itu akademik. Mengeluarkan statement negara buat saya ada yang itu dengan gereja yang dalam tersebut saudara ada pernyataan dengar baik oleh fansnya, ada kemudian menyuruh negara membungkam Katolik, tidak pernah ada. Dalam Indonesia hanya satu mengeluarkan untuk apa, untuk logis yang baik. Kita tidak pernah mengusahakan untuk membungkam agama lain. Tidak mampu membawa para Protestan, dan sampai hari ini kan realitas itu belum disampaikan oleh seperti itu, mainnya berlindung, menjustifikasi diri, bermain secara monolog. Nah,
diskusi debat bahkan sampai tajam, ya, ranah-ranah akademik para teolog kemudian berdebat. Kalau seorang terbiasa dalam budaya seperti itu, maka fungsi ini yang tidak ini yang berdasarkan dalil, tidak berdasarkan dalil, dan ya, historinya ya, karena memang fungsi critical thinking di dalam agama itu harus ada. Dari satu sisi apa yang Allegro sampaikan, pernyataan tersebut itu bisa memicu dendam di antara suatu saat kalau konflik pecah antara Protestan dan Katolik. Saya tidak menghendaki demikian, tetapi ketika suatu saat ada hal-hal seperti itu terjadi, Allegro pantas disalahkan, sangat pantas disalahkan, dan sangat pantas dia menjadi penyebab, ya, dia menjadi penyebab dari konflik horizontal yang kapan saja bisa muncul akibat pernyataan tersebut. Nah, jadi pernyataan tersebut yang disampaikan Allegro itu dapat meningkatkan tensi, memicu gesekan antara umat Protestan dan umat Katolik di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu dampak sosialnya. Dampak sosial, ya. Jadi kalau teman-teman melihat data Setara Institut tahun 2023, kasus intoleransi berbasis agama terjadi karena ujaran dari tokoh publik, ya, dan itu disampaikan di media sosial, di media publik, ya, media massa, media online, ya, the platform digital sosial. Jadi kalau ke depan terjadi konflik, sangat pantas untuk disalahkan, ya. Kalau terjadi di depan kita ada konflik-konflik antara umat beragama terjadi, Allegro pantas disalahkan dan dia harus ditahan, ya. Boleh berdebat, boleh berdiskusi dengan baik, dengan benar, tapi kemudian menyuruh negara untuk menutup, membubarkan satu agama yang sudah final diatur dalam hierarkis undang-undang, dan Undang-Undang Dasar 45 menduduki posisi penting sebagai definisi hierarki konstitusi yang mengatur hak-hak warga negara. Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar 45 itu sesuatu yang lucu ketika seorang Romo menyampaikan pernyataan tersebut di depan publik. Yang kedua, dari poin yang ketiga, dampak sosial, merusak semangat toleransi dan pluralisme, ya. Dalam masyarakat majemuk, kita masyarakat yang pluralitas, ya, ucapan seperti ini akan mengancam kerukunan umat beragama. Jadi toleransi agama yang disuarakan pemuka agama justru lebih berbahaya karena dianggap sah secara moral, karena memang dia tokoh agama. Jadi pernyataannya dia itu dapat dogma dan doktrin diambil, ditangkap bahwa ketika seseorang Romo mengeluarkan pernyataannya, maka itu pernyataannya dia akan menjadi justifikasi untuk memicu konflik, ya, seperti itu. Iya, ad hominem dan lain sebagainya, ya, Straumen dan lain sebagainya. Kemudian melontarkan pernyataan-pernyataan itu bahwa negara harus membubarkan satu agama tertentu, itu buat saya itu lucu. Itu penurunan degradasi moral sebagai seorang Romo, sebagai seorang rohaniawan, atau sebagai seorang cendekiawan. Nah, jadi ini tanggapan saya, tanggapan. Kita boleh berdebat, ya. Ada aturan-aturan, ada aturan yang mengatur kepada ranah untuk membubarkan agama yang sudah diatur. Cara berpikir dia rusak, ya. Dan orang seperti ini ada di bangsa ini akan menjadi konflik. Saya harap karena instrumen untuk menjustifikasi tindakan-tindakan yang sosial, dan saya berharap aparat keamanan dapat berpikir tentang hal ini untuk kita berdebat kapanpun, berdebat dan baik secara logis dan rasional, ya. Tapi kemudian menyuarakan pembungkaman, pembubaran agama dan lain sebagainya, saya pikir itu bukan. Kita terus
Iya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman lihat budaya cara berlogika, cara berkritical thinking, cara debat di Amerika, ini dia bukan seorang akademisi yang baik, dia bukan seorang psikolog, seorang rohani yang baik. Ya, terima tantangan dari Dr. Ignatius untuk head to head itu kan jauh lebih baik ketimbang Anda mengeluarkan merusak. Ya, jadi summarize ya, saya summarize tiga Allegro itu yang pertama konsekuensi 9, kemudian bisa 156A itu dan itu agak sudah final. Jadi hate speech ini juga melanggar peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2013, bisa dikenakan kategori yang kedua adalah konsekuensi teologis. Tidak ada satupun Protestan ketiga berdebat untuk membungkam atau membubarkan agama tertentu. Ini hanya terjadi di Indonesia oleh seorang yang bernama Allegro, seorang Romo Katolik. Dan yang ketiga, dampak sosialnya. Pernyataan Allegro dapat memicu konflik horizontal di bawah dan ini untuk bertanggung jawab atas pernyataannya. Ya. Saja yang pikiran kita. Institusi akademik itu baik, tetapi kemudian tidak boleh melanggar apa-apa yang sudah ranah yang memang bukan menjadi ranahnya dia untuk membubarkan. Tuhan memberkati.